Halo teman-teman belajar bahasa Jerman. Untuk kalian yang ingin kuliah atau kerja di Jerman, dalam video kali ini saya ingin berbagi 25 tips bagaimana caranya hidup hemat di Jerman. Simak sampai selesai videonya ya. Tips nomor 1 untuk para Auszubildende atau orang-orang yang mengikuti Ausbildung, yaitu mencari tempat tinggal yang dekat dengan betrieb atau perusahaan mereka, sehingga mereka tidak perlu lagi naik bus atau kereta. Tinggal jalan kaki atau naik sepeda saja. Mungkin kalian pernah dengar kalau mahasiswa di Jerman itu mendapatkan karcis bis atau karcis kereta gratis. Ini tidak berlaku untuk Auszubildende. Tips nomor 2 yaitu tidak tinggal di Wohnung sendiri atau di apartemen sendiri, melainkan tinggal di WG alias Wohngemeinschaft alias kos. Pada umumnya di Jerman itu WG sudah ada perabotannya atau furniturnya. Sekalipun begitu masih ada juga WG yang masih kosongan. Kamu harus pilih-pilih. Wohnung atau apartemen biasanya diberikan dalam keadaan kosong. Jadi kamu harus mengeluarkan uangmu sendiri untuk membeli perabotan. Risikonya ketika kamu keluar atau pindah, kamu harus membayar transporter untuk mengangkut semua perabotan kamu itu sendiri. Tips yang ketiga yaitu tinggal di pinggiran kota. Di Jerman itu yang namanya tempat tinggal mahal banget, mau Wohnung, mau WG, dan juga tergantung dari Bundesland atau negara bagian. Hamburg, München, Berlin itu tempat tinggalnya mahal-mahal. Jadi lebih baik kamu cari di pinggiran kota. Perbandingan antara kos di pinggiran kota dan di pusat kota itu bisa sampai 200-an euro loh. Tips nomor 4 ini hanya berlaku untuk orang-orang yang hidup di daerah perbatasan. Contohnya saya hidup di perbatasan Schleswig-Holstein, sebuah Bundesland di utara, dan Hamburg. Seperti yang saya sudah bilang tadi, Hamburg itu sebuah negara bagian yang mahal banget. Dan kolega-kolega kerja saya, mereka mencari tempat tinggal di Schleswig-Holstein, yang mana provinsinya itu murah banget, apa-apa murah. Dan mereka bekerjanya di Hamburg. Jadi mereka mendapat gaji UMR Hamburg, tapi mereka mengeluarkan uang sewa rumah yang sedikit karena mereka tinggal di provinsi yang berbeda. Tips nomor 5 ini untuk para Azubi, yaitu mencari betrieb yang memberikan kalian lebih banyak profit, yaitu perusahaan yang kalau bukan menawarkan gaji yang besar, dia menawarkan bonus yang besar. Jadi pada umumnya di Ausbildung itu perusahaannya sudah menawarkan tarif vertrag, yaitu udah standar gajinya di mana-mana lumayan sama, mungkin cuma beda 50-an euro. Tetapi perbedaan mendasarnya, ada perusahaan yang memberikan kamu uang Natal dan uang libur, ada yang tidak. Dan bagaimana kamu bisa tahu si perusahaan kasih atau tidak? Itu kamu cari tahu di fase interview. Ketika kamu di interview, kamu tanya aja apakah kamu mendapatkan bonus atau profit-profit lainnya. Apakah kamu itu profit card-nya, yaitu karcis bis kamu tuh dibayarin apa enggak. Jadi itu bisa membantu kamu memutuskan di betrieb mana, di perusahaan mana kamu bekerja. Nomor 6 yaitu manfaatkan fasilitas profit card yang ditawarkan oleh chef atau bos kamu. Tidak setiap chef itu menawarkan profit card. Kamu harus bertanya. Setiap chef itu berbeda. Ada chef yang profit card-nya itu dia tanggulangi 100%, jadi kamu nggak bayar apa-apa. Ada yang cuma 75%. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang sudah tahu kalau di Jerman itu naik keretanya tidak selalu dikontrol karcisnya. Tapi kalian jangan salah, sometimes secara random ada tukang kontrol yang mengontrol. Jadi never ever schwarz fahren. Jangan pernah naik kereta tanpa beli karcis, karena risikonya kamu harus bayar 60 euro. Awas bangkrut. Tips nomor 8 ini untuk kalian yang suka jalan-jalan seputar Jerman menggunakan jasa kereta. Ada kartu Bahncard. Ini Bahncard 25, yaitu diskon 25% setiap kali saya membeli karcis kereta. Tips nomor 9, setiap kamu cari tiket kereta di internet, cari yang tarifnya itu spar price. Karena tarif spar price itu dia tarif hemat dan dia bisa dikombinasikan dengan Bahncard 25 tadi. Cuma Bahncard 25 ya yang bisa dikombinasikan dengan spar price itu. Dan lumayan, kamu bisa Punkte sammeln atau mengumpulkan poin dan kapan-kapan bisa ditukar begitu dengan contohnya mereservasi tempat duduk. Lumayan. Tips nomor 10 yaitu rajin-rajin kumpul poin. Hampir setiap gerai perbelanjaan di Jerman itu menawarkan fasilitas kumpul poin. Tips nomor 11 yaitu rajin-rajin kumpul Gutschein. Di Jerman itu biasanya kalau kita ulang tahun, kalau kamu bekerja dan kamu ulang tahun, kamu akan diberikan hadiah oleh kolega-kolega kamu dan juga bos kamu. Saya selalu minta Gutschein. Wujudnya seperti ini. Ini voucher di Jerman untuk supermarket yang 50 euro dan 20 euro. Tips nomor 12 yaitu
minta uang kalau kamu ulang tahun. Di Jerman itu mereka tidak tabu begitu untuk bertanya, Mona kamu mau dihadiahkan apa? Dan jawaban saya selalu, kalau bukan voucher, uang. Tips nomor 13 yaitu belanja hanya ketika ada potongan harga saja. Ada item-item tertentu yang memang kamu tidak butuh itu tiap hari atau tidak tiap minggu. Contohnya sebotol shampoo atau sabun atau tisu. Kamu tidak butuh itu tiap hari kan? Jadi kamu hanya beli ketika ada potongan harga saja. Nomor 14, beli pakaian hanya ketika akhir musim atau akhir sezon. Karena di akhir musim itu harganya tuh bisa 70% lebih murah. Jadi pakaian musim dingin, kamu belinya di akhir musim dingin. Musim dingin di Jerman itu mulai dari bulan Oktober sampai bulan April, kamu belinya tuh bulan Mei begitu. Tips nomor 15, kalau kamu masih ingin lebih hemat lagi atau kamu itu penyayang lingkungan, kamu bisa membeli pakaianmu di pasar loak. Tapi kalau kamu nggak suka pakaian bekas, kamu bisa beli sekali setahun di hari Black Friday. Nomor 16 ini berlaku untuk kalian yang sama sekali tidak ingin keluar sepeser pun uang untuk pakaian. Kalian bisa mengikuti aksi Kleidertausch di kotamu. Contohnya, kamu membawa 5 potong pakaian ke aksi tersebut dan kamu membawa pulang 5 potong pakaian lagi dari orang asing yang kamu tidak kenal. Dan kamu nggak perlu bayar apa-apa karena kamu sudah menyumbangkan 5 potong pakaian tadi. Tips nomor 17 yaitu kamu cari nebenjob atau part-time job di samping pekerjaan utama kamu. Tips nomor 18, kamu masak sendiri dan tidak terlalu banyak jajan di luar. Tips nomor 19, kamu nggak perlu beli air di supermarket, tetapi kamu minum air keran. Air keran di Jerman itu dia bersih dan disanitasi, jadi lumayan aman untuk lambung. Tips nomor 20, usahakan selalu membawa bekal sendiri kalau kamu ke tempat kerja atau kalau kamu mau mengadakan piknik. Tips nomor 21, usahakan seminimal mungkin jajan di luar. Kalau kamu piknik atau party, usahakan everything self-made, bikin sendiri sehingga kamu bisa lebih hemat. Tips nomor 22 yaitu jangan pernah mau membayar SIM card yang mahal. Saya pernah membayar 20-30 euro per bulan dan saya nyesal banget. Idealnya itu kamu membayar 8-10 euro per bulan dan setiap wohnung atau rumah di Jerman tuh sudah difasilitasi wifi, jadi kamu sebenarnya nggak butuh-butuh amat internet di luar sana. Tips nomor 22, jangan pernah membuang kwitansi penting. Kayak misalkan kamu bekerja atau kamu itu Auszubildende, kalau kamu membeli laptop atau membeli sepatu untuk bekerja, baju kaos atau celana, yang kayak gitu jangan pernah buang kwitansinya. Bahkan untuk kebutuhan sekolah seperti, ini berlaku juga untuk kalian yang kuliah, kebutuhan kampus atau kebutuhan sekolah seperti buku tulis, apapun itu, kebutuhan-kebutuhan untuk pembelajaran kamu harus selalu simpan kwitansinya. Karena di akhir tahun kamu bisa melakukan yang namanya Steuererklärung. Nanti saya akan kapan-kapan membuat video tentang itu untuk menjelaskan apa itu Steuererklärung. Jadi itu tuh barang-barang yang sudah pernah kamu beli untuk tujuan kuliah, sekolah, atau kerja, itu nanti kembalikan lagi uangnya oleh si Finanzamt atau kantor keuangan, kantor pajak. Tentu saja uangnya tuh tidak dibalikin 100%, tetapi sekian persen tuh ada nomor 24 yaitu semaksimal mungkin jaga kesehatan kamu, apalagi kesehatan gigi. Kamu pikir kamu di Jerman bayar asuransi dan asuransi kamu itu akan mengcover everything? No, ada banyak hal yang tidak di-cover oleh asuransi loh. Salah satunya itu yang bersangkutan dengan gigi kamu. Kayak misalkan untuk tambal gigi atau kamu mau dapat gigi palsu, dan ada lagi terapi-terapi lainnya, terapi akar contohnya, dia itu tidak gratis, tidak dibayar oleh asuransi kamu. Jadi hati-hati, selalu take care. Gigi itu mahal. Tips nomor 25 ini gampang banget. Ini adalah sebuah anjuran, jangan pernah telat membayar apapun di Jerman. Karena semakin kamu tunggak, semakin bengkak harganya. Oke teman-teman, itu saja video saya kali ini. Semoga informasi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk kalian dan menginspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!